Assalamualaikum, Shalom, selamat siang teman-teman dan ibu dosen dan serta kawan-kawan semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu judulnya tentang learning. Pengertian learning. Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung pengembangan kegiatan belajar, mengajar, dan dengan media internet atau media jaringan komputer lain. Learning tersusun dari dua bagian, yaitu E yang merupakan singkatan dari elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik. Karakteristik learning ini antara lain adalah memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Guru dan siswa dan sesama siswa, atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat protokoler. Memanfaatkan keunggulan komputer, digital, media, dan komputer networks. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, self learning materials, disimpan di komputer sehingga dapat diakseskan oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Syarat-syarat penggunaan. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, dalam hal ini internet. Tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya CD dan ROM atau bahan cetak. Tersedia dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Adanya lembaga yang menyelenggarakan mengelola kegiatan learning. Adanya sikap positif pendidikan dan tenaga pendidikan terhadap teknologi komputer dan internet. Adanya rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari, diketahui oleh setiap peserta belajar. Adanya sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta belajar. Adanya mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara. Fungsi learning. Suplemen tambahan dikatakan berfungsi sebagai suplemen. Komplemen berarti materi learning diprogramkan untuk menjadi materi enrichment, pengayang atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Substitusi pengganti. Tujuan dari learning sebagai pengganti kelas konvensional adalah agar peserta didik dapat secara
fleksibel, mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti peserta didik. Sepenuhnya secara tatap muka konvensional, sebagian secara tatap muka, dan sebagian lagi melalui internet atau bahkan sepenuhnya melalui internet. Manfaat learning dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu dari sudut peserta didik dan guru. Sudut peserta didik, dengan kegiatan learning dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Manfaat yang diperoleh guru adalah bahwa guru dapat lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan ajar, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasannya karena waktu luang yang memiliki relatif lebih banyak, mengontrol kegiatan belajar peserta didik, mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu, dan memeriksa jawaban peserta didik, memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. Kelebihan learning: pengurangan biaya, fleksibilitas, dapat belajar kapan dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Personalisasi, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Standarisasi dengan e-learning, mengatasi adanya perbedaan yang berasal dari guru seperti cara mengajarnya, materi, dan penguasaan materi yang berbeda, sehingga memberikan standar kualitas yang lebih konsisten. Efektivitas, suatu studi oleh C.D. Fletcher menunjukkan bahwa tingkat retensi dan aplikasi dari pelajaran melalui metode learning meningkatkan sebanyak 25% dibandingkan pelatihan yang menggunakan cara tradisional. Kecepatan, distribusi materi pelajaran akan meningkat karena pelajaran tersebut dapat dengan cepat disampaikan melalui internet. Keterbatasan learning. Terakhir, yang harus diperhatikan masalah yang sering dihadapi, yaitu masalah akses untuk bisa melaksanakan learning, seperti ketersediaan jaringan internet, listrik, telepon, dan infrastruktur yang lain. Masalah ketersediaan software piranti lunak. Bagaimana mengusahakan piranti lunak yang tidak mahal. Masalah dampaknya terhadap kurikulum yang ada. Masalah skill and knowledge. Kekurangan interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaiknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis, proses belajar, dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan
bukan pendidikan. Berubahannya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan internet. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar tinggi cenderung gagal. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon ataupun komputer, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan. Kendala-kendala investasi. Walaupun e-learning pada akhirnya dapat menghemat biaya pendidikan, akan tetapi memerlukan investasi yang sangat besar. Pada permulaannya, budaya pemanfaatan learning membutuhkan budaya belajar mandiri dan kebiasaan untuk belajar atau mengikuti pembelajaran melalui komputer, teknologi, dan infrastruktur. Learning membutuhkan perangkat komputer, jaringan handal, dan teknologi yang tepat. Desain materi penyampaian materi melalui learning perlu dikemas dalam bentuk yang learner centric. Saat ini masih sangat sedikit instruksional designer yang berpengalaman dalam membuat suatu paket pelajaran learning yang memadai. Terima kasih. Mungkin dari materi ini saya sudah baca dan cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.